Shalom, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Lawatan Hati GKI Residen Sudirman, Surabaya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan bagi kita semua. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sampai di situ kita membaca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukan firman-Nya dengan setia. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, di ayat yang kedua dikatakan bahwa untuk melakukan hukum Kristus kita harus bertolong-tolongan. Artinya, untuk menjadi murid Kristus atau untuk membangun keluarga Kristen yang benar, kita tidak bisa melakukannya sendirian. Kita harus bertolong-tolongan untuk mewujudkan hal itu. Karena itu, tema kita hari ini adalah menjadi penolong, bukan perongrong. Nah, ngomong-ngomong, apakah Ibu Bapak dan Saudara tahu apa artinya merongrong? Merongrong itu artinya mengikis atau merusak secara perlahan-lahan. Nah, itu bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Misalnya di aspek perekonomian. Perilaku boros merongrong perekonomian keluarga kita. Benar kan? Contoh lain di bidang kesehatan. Kebiasaan buruk atau kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat akan merongrong kesehatan kita. Artinya menimbulkan penyakit kronis, penyakit menahun yang lama-lama akan merusak kesehatan kita atau bahkan mengancam nyawa atau kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan kita di dalam keluarga kita? Apakah selama ini kita menjadi penolong, bukan perongrong? Nah, yang menarik adalah di dua ayat ini, Rasul Paulus secara khusus menerapkan tolong-menolong itu dalam konteks seorang yang pernah melakukan pelanggaran atau seorang yang pernah gagal di dalam kehidupannya. Nah, ini menarik dan penting karena pada kenyataannya di dalam keluarga kita pastilah ada salah seorang atau beberapa orang atau mungkin kita sendiri yang pernah gagal di dalam kehidupannya, di sekolah, di pekerjaan, dan sebagainya. Nah, dalam konteks itulah tolong-menolong itu sangat diperlukan. Dan Paulus menyapa kita dengan kamu yang rohani. Artinya tolong-menolong itu menjadi ciri khas dari kehidupan rumah tangga Kristen, di mana di dalamnya ada orang-orang yang punya kedewasaan spiritual atau kedewasaan rohani. Keluarga Kristen sama seperti orang Kristen tidak kebal dari kegagalan. Tetapi dengan kedewasaan rohani atau sebagai orang-orang yang rohani, kita akan dapat mengatasi kegagalan itu dengan cara saling tolong-menolong. Nah, karena itulah kata memimpin, kamu yang rohani haruslah memimpin orang tersebut. Kata memimpin itu unik artinya. Salah seorang ahli perjanjian baru, William Barclay, memberi ilustrasi memimpin itu seperti seorang dokter yang menyambung kembali tulang yang patah. Nah, artinya memulihkan kehidupan orang yang gagal itu. Atau membuat orang yang gagal itu bangkit dari kegagalannya dan mendukung dia sampai dia itu kuat kembali menjalani kehidupannya, sampai kehidupannya bisa berfungsi lagi dengan baik. Nah, ada dua nasihat penting
yang menolong kita, membantu kita bagaimana kita harus mengerjakan itu. Yang pertama, Rasul Paulus mengatakan kita harus melakukannya dalam roh lemah lembut. Artinya kita tidak boleh melakukannya dengan kata-kata atau cara-cara yang kasar. Nah, ini penting. Mengapa? Karena kalau kita berhadapan dengan orang yang gagal, khususnya kalau itu adalah bagian dari keluarga kita, maka seringkali yang muncul pertama kali adalah rasa kecewa atau rasa malu atau bahkan mungkin rasa marah yang besar karena kegagalan orang tersebut ikut mempengaruhi kehidupan kita, ikut membuat kehidupan kita menjadi lebih sulit atau lebih susah. Kadang-kadang kita malah membenci dia. Nah, dalam suasana seperti itulah tidak jarang, mungkin tanpa kita sadari seringkali, kata-kata yang kasar, kata-kata yang penuh kebencian itu kita lontarkan kepada dia. Mungkin kita bisa berkata, saya punya maksud baik kok, supaya dia rajin belajar, supaya motivasinya muncul. Kadang kita membandingkan dengan kakak atau adiknya yang prestasinya lebih baik. Tapi tanpa kita sadari, itu semua menimbulkan luka di dalam hatinya. Dan itu berarti kita sudah melakukan tindakan yang kasar walaupun secara emosional kepada anak tersebut. Nah, sebaliknya, lemah lembut itu selalu muncul dari kasih. Itu berarti, ibu bapak, saudari dan saudara, kalau kita melihat salah seorang anggota keluarga kita yang gagal, maka yang pertama-tama harus yang muncul adalah kasih yang semakin besar. Dan dengan kasih yang semakin besar itulah, maka kita akan dapat menolong dia dengan niat yang baik, tapi juga dengan cara yang baik. Nah, yang kedua, kita juga dinasihati agar melakukannya dengan menjaga diri kita, agar kita sendiri tidak jatuh di dalam pencobaan. Artinya dengan kesadaran penuh bahwa kita sendiri juga adalah orang yang bisa gagal atau mungkin pernah gagal. Itu berarti kita dinasihati untuk melakukannya dengan penuh kerendahan hati. Dengan demikian kita juga bisa konsisten ketika kita menolong orang lain. Kita bukan cuma bisa menasihati, bukan cuma bisa memarahi atau menghakimi, sementara kita sendiri tidak melakukan apa yang kita nasihatkan dan kita ajarkan. Selamat menjadi penolong yang terbaik di dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Tuhan memberkati keluarga, ibu bapak, saudari dan saudara sekalian. Amin.